Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak absen dulu. Jovano, Akila, Davina, Vigo, Rafa, Nala, Jenara, Salu, Valen, Hadir, Pak. Baim, Huda, Devita, Safira, Jeffrey, Putri. Baik, masuk semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit dan berhalangan. Materi kita hari ini yaitu tentang sesuatu yang berbau konten. Ada yang sudah tahu contoh konten? Belum. Pak. Baiklah, jika belum, nanti akan kita pelajari di bab ini, yaitu literasi digital dan konten digital. Kalau istilah literasi, berarti kita itu kan membaca, belajar, tapi secara digital. Dan konten digital adalah sesuatu yang akan kita buat nanti. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengenali dan menjelaskan pentingnya literasi digital. Pentingnya literasi digital, garis bawahi, melalui aktivitas interaktif. Interaktif nanti berarti menarik ya, dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan seperti melihat video pendek atau diskusi santai. Joyful learning. 2. Siswa dapat membuat konten digital sederhana, poster video. Nah, nanti kita outputnya membuat konten digital berupa poster. Poster itu berupa gambar. Kalau biasanya ada pengumuman lomba kemerdekaan, nah itu kan namanya poster. Video nanti banyak, ada video edukasi, storytelling, dan lain-lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, artinya yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan dan menyebarkan konten digital secara etis. Berarti di sini kita menyebarkan konten digital secara etis. Etis itu artinya kan berarti sopan. Harus yang etis dengan norma-norma yang berlaku dan bertanggung jawab. Artinya konten yang kalian sebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan etika digital. Kalau etika dalam sehari-hari itu kan berarti sopan santun. Sebelum kalian menyebarkan dan menyampaikan konten, harus mempertimbangkan etika digital. Hak cipta. Hak cipta itu sangat penting. Nanti kalau kita melanggar, pasti kena undang-undang ITE dan lain-lain. Dan privasi itu sesuatu yang
tidak harus kita ketahui privasi orang lain. Misal kamu punya privasi tersendiri, WA kamu tidak mau dilihat teman yang lainnya, berarti itu namanya privasi. Privasi saya. Ice breaking hari ini kita coba amati sebuah video. Sebentar. Saya colokkan dulu Bluetooth-nya biar terdengar. Bluetooth modem. The Bluetooth device is connected successfully. Coba nanti ini kalian amati dan kalian simpulkan apakah ini berita ini benar atau salah, hoax atau tidak, ya. Halo semua, dikirim lagi ya. Yang sudah pesan motor 500.000 dari Kang Deddy, selamat. Memang awalnya banyak yang ragu, tapi alhamdulillah sampai saat ini semua yang tembus motor 500.000 di Kang Deddy semuanya sampai surat-surat lengkap ya. Untuk yang belum pesan silakan pesan, pasti amanah sampai di tujuan ya. Buat yang mau saja silakan dipesan, jangan sampai menyesal ya. Ini benar-benar nyata motor murah di Kang Deddy, tidak bisa untuk COD. Pesan sekarang juga. Dari video yang barusan saya putar, adakah yang bisa menyampaikan itu hoax atau bukan? Hoax, Pak. Hoax. Alasannya apa? Karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya, motor 500.000. Ya, benar. Tadi fotonya siapa yang dicatut? Kang Deddy, Kang Deddy. Kang Deddy itu siapa? Gubernur Jawa Barat. Sekarang kita lihat video yang kedua. Menyaksikan Kompas Update bersama saya masih Tertarian. Saudara di Polres Polda Jawa Timur meringkus 3 pelaku penipuan dengan modus penggunaan teknologi artificial intelligence yang menampilkan wajah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Modusnya para pelaku mengedit video sejumlah kepala daerah menggunakan teknologi AI yang seolah menawarkan sepeda motor murah bagi masyarakat. Lalu video tersebut diunggah menggunakan akun palsu di media sosial untuk mencari calon korbannya. Polisi menyita barang bukti hasil dari penipuan tersebut, yakni uang tunai 43 juta rupiah, akun medsos palsu, serta 5 buah ponsel yang digunakan pelaku untuk mengedit video penipuan. Demikian Kompas Update. Setelah ini Anda masih akan menyaksikan berita utama. Kompas Update. Ya, dari video barusan dapat disimpulkan video pertama tadi memang hoax dan merugikan orang lain. Itulah pentingnya literasi digital supaya kita bisa membuat dan menyebarkan konten digital yang tidak merugikan orang lain dan sesuai etika yang berlaku secara digital maupun tidak digital. Sekarang kita masuk ke materi literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Yaitu kemampuan untuk memahami menggunakan teknologi digital. Di sini menggunakan teknologi dalam artian berarti kita menggunakan hardware dan juga software-nya. Alat komunikasi dan jaringan internet untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara efektif dan bijak. Jadi kalau kita menggunakan internet untuk membuat konten digital, kita harus bisa menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara efektif dan bijak. Efektif artinya nanti efisien waktu dan tenaga, bijak nanti berarti harus baik, ditimbang baik buruknya. Nah, ini menggunakan teknologi
Itu contohnya menggunakan HP, laptop, internet, dan benar dan bijak. Mencari dan memilih informasi yang benar, berarti mempertimbangkan tadi baik buruknya. Membuat dan membagikan konten, gambar, video, teks yang bermanfaat. Berpikir kritis dan cerdas, serta tahu batas etika dunia digital. Berarti nanti kita harus belajar batas-batas etika di dalam dunia digital. Ya, selanjutnya komponen keterampilan literasi digital. 1. Kompetensi digital. Teknis penggunaan software dan hardware. Nah, jadi nanti kalau kalian mau membuat konten digital, kalian harus tahu menggunakan software yang bagaimana dan hardware yang bagaimana, yang mumpuni. Misal, kalian kalau mau mengedit video, tapi ingin menggunakan efek yang bagus misal, tapi hardware-nya tidak support, itu sama saja tidak bisa. Nanti kita harus menggunakan VGA yang lebih tinggi untuk rendering video dengan efek yang kalian inginkan. Yang kedua, evaluasi informasi, menilai benar dan tidaknya informasi. Jadi kalian harus bisa menilai informasi tersebut benar atau tidak. 3. Komunikasi dan kolaborasi. Kalian harus mampu interaksi dengan orang lain. Kan nggak mungkin kita sendiri saja membuat konten, kadang kita butuh orang lain atau namanya kolaborasi. 4. Kreasi konten. Kalau mau membuat konten digital, kalian harus punya kreasi konten, artinya kemampuan membuat konten. Mampu membuat video, edit video, atau membuat poster. 5. Keamanan digital. Memahami resiko digital seperti cybercrime dan phishing. Kalau cybercrime ini banyak sudah terjadi di berita ya. Kalau phishing itu sejenis kejahatan digital juga, tapi dengan metode yang lain. Biasanya dengan phishing itu membuat website palsu. Yang keenam, etika dan tanggung jawab. Nah, kalau kalian membuat konten digital, itu harus mempertimbangkan etika dan tanggung jawab. Artinya, konten yang kalian buat harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa literasi digital penting? 1. Menghindari informasi palsu, seperti Kang Deddy tadi. Kalau kita nggak belajar AI, kita nggak tahu. Kang Deddy itu tadi ngomong sendiri apa buatan AI. Yang 2. Melindungi data pribadi, mencegah pencurian data. Data pribadi kalian itu termasuk privasi, jadi jangan sampai diketahui orang lain atau membukanya di area publik. 3. Peningkatan kualitas hidup. Semakin kalian banyak tahu membuat ini, banyak ilmu, hidup kalian akan menjadi lebih berkualitas dari segi pembelajaran, pekerjaan, skill, dan informasi. Jadi semakin kalian mengembangkan skill edit kalian atau digital kalian, semakin tinggi ilmu kalian. Partisipasi dalam masyarakat digital, berpartisipasi aktif dalam perkembangan masyarakat digital. Tujuan belajar literasi digital, menjadi siswa yang cerdas digital dan tahu apa yang boleh dan tidak di internet. Kalau di internet kita tidak boleh menyebar hoaks dan lain-lain. Mampu membuat konten digital, poster, video, tulisan. Berbagi info baik lewat media sosial dan platform digital lain. Ada yang tahu media sosial apa saja contohnya? TikTok. Terus Instagram. Lainnya? Twitter, Facebook. Oke. Lanjut, konten digital. Konten digital adalah segala bentuk informasi yang disajikan dan didistribusikan melalui media digital seperti internet, perangkat seluler, dan platform digital lainnya. Jadi konten digital itu apapun kalian kalau punya teks, video, gambar, terus kalian publikasi ke media sosial atau internet, itu disebut konten digital. Misal kalian punya video, kalian edit, kalian posting di TikTok, itu sudah konten digital.
atau di Reels Facebook, Reels YouTube. Kalau foto juga bisa di TikTok, itu juga sudah termasuk media digital. Jenis-jenis konten digital, satu teks atau tulisan, berupa artikel, blog, atau dokumen. Kalau blog ini boomingnya dulu pas masa muda saya. Blog, WordPress, itu sama. Audio, podcast, tahu podcast? Tahu. Kayak Deddy Corbuzier. Kalau yang kayak Nadia Umar itu namanya storytelling, tapi berupa video. Kalau yang edukasi, tahu? Edukasi, pembelajaran, banyak kan di YouTube. Ya. Bisa juga konten digital itu berupa review, kayak review HP, review laptop. Nah, itu juga termasuk video. Visual atau gambar, infografis, poster, tahu poster ya? Tahu. Nah, kalau video tadi ini contohnya ya, edukasi, tutorial. Kalau tutorial itu kayak apa ya? Kayak King Abdi. Tahu kan yang masak-masak itu ya. Tahu. Kalau storytelling itu kayak Nadia Umara. Biasanya yang jejak-jejak petualang itu juga storytelling. Game edukatif berbasis Scratch, Pictoblog. Ini nanti selanjutnya kita pelajari. Konten berbasis AI, chatbot. Nah, mungkin ini bab selanjutnya di materi coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini sebelum kita praktek, saya akan membagikan asesmen nanti bisa diisi ya. Sesuai materi di sini tadi. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi tadi. Ini bisa ambil satu, geser ya. Silahkan diisi, jangan terburu-buru, dibaca dengan baik-baik. Jangan lupa di atasnya diberi nama dan kelas.
Yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Nanti saya akan periksa. Kasih. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Sudah, Pak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada yang ditanyakan? Silakan Pak, yang ini bertanya. Ya, Valen. bagaimana sih cara melindungi data pribadi? Oke. Yang kedua, Bagaimana cara menghindari informasi palsu? informasi palsu. Saya jawab dulu yang pertama, bagaimana cara melindungi data pribadi ya? Cara melindungi data pribadi. Itu nanti hubungannya dengan pengamanan data pribadi. Cybercrime itu biasanya mencuri data-data pribadi kalian. Jadi kalian harus paham teknik-teknik yang dipakai penjahat digital untuk mencuri data kalian. Kalau yang sudah-sudah itu biasanya gini. Kalian dikirimi sebuah link palsu ya. Tapi kalau dibuka, itu tampilannya sama dengan website aslinya. Ketika kalian login, nah, itu nanti username dan password kalian sudah dimiliki sama pihak yang punya website itu, nanti data pribadi kalian bisa dicuri. Jadi kalian harus paham link-link yang valid yang mana. Misal kalau pemerintah itu pakainya domain yang .gov atau government ya. Jadi kalau ada link, contoh yang viral di mana itu Telegram, biasanya link bansos, tapi link Kemensosnya tidak memakai domain government. Terus modus lain biasanya itu kayak dikirimi sebuah surat undangan nikah ya, tapi bentuknya APK. Itu nanti kalau diinstal, udah langsung diambil semua data di HP kalian. Jadi kalian harus paham, kalau aplikasi-aplikasi tersebut bisa mencuri data kalian. Yang kedua tadi, bisa diulangi apa? Bagaimana cara menghindari informasi palsu? Nah, bagaimana cara menghindari informasi palsu? Kalau kita mendapat sesuatu informasi ya,
kita bisa memvalidkan dulu di Google, mencari referensi dengan yang lainnya. Terus kalau misal contoh video tadi ya, menghindari informasi palsu, dipikir secara logika kalau motor 500 itu juga nggak masuk akal. Kedua, itu Kang Deddy kan nggak mungkin jualan karena dia juga sudah menjadi seorang gubernur, juga sudah berpolitik ya. Jadi berseberangan antara marketing dengan politik. Nah, jadi kita harus pandai-pandai menyaring informasi. Langkah selanjutnya, nah ini nanti sebelum kalian belajar membuat konten, kalau kita mau membuat sesuatu ya, misal kalau kita mau bikin kue, kita kan harus tahu resepnya bagaimana, cara buatnya bagaimana. Ini nanti saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti yang bagian pertama itu nanti berdasarkan video Kang Deddy tadi, yang video hoax tadi ya. Yang kedua, nah ini bagian kalian membuat konten. Kalian harus tentukan dulu pilihannya, mau membuat konten seperti apa, judulnya apa, dan pesan yang ingin disampaikan seperti apa. Jadi kalau nanti kalian sudah pegang hardware dan software, misalnya mau buat konten digital, jadi nggak bingung mau buat konten apa, kita sudah punya resepnya ya. Nanti silakan dibuat dulu, dibagikan, nyamping lagi ya. Sambil saya koreksi yang asesmennya.
Sudah selesai diisi? Udah. Sudah. Coba dibawa dulu. Nanti dibuat konsep untuk membuat sebuah konten digital. Kalau di sini saya mencontohkan membuat poster, membuat konten digital berupa infografis. Karena materi kita literasi digital, jadi saya mengambil tema tips aman bermain media sosial. Kalau di sini ini contoh yang sudah jadi ya, yang sudah saya buat. Nah, ini yang sudah jadi. Seperti ini. Nanti kalau kita ingin mendownloadnya, caranya gini. Di bagian pojok kanan atas ini bagikan ya. Bagikan. Nanti kita unduh. Ini. Nanti kita bisa milih formatnya. Mau kita bikin video JPG atau PNG. Kalau PNG, JPG ini berupa gambar ya. Cara buatnya gimana? Nih. Kalau teksnya ini kan sudah bisa ya. Kalau background bisa dua opsi. Bisa kita membuat sendiri atau kita mengambil template. Kalau cari template, kita di sini. Kalau ambil template ya, saya menyarankan jangan diambil semua. Ya, misal contoh ambil backgroundnya saja. Infografis gitu ya. Di sini ada banyak template-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau poster juga ada. Ada kan? Banyak sekali. Yang menarik dan familiar. Gambar-gambarnya juga menarik warnanya. Kalau mau buat baru, ini bisa media sosial, nanti tinggal pilih ukurannya. Sesuaikan dengan mau diupload kemana, ke TikTok atau ke YouTube, Instagram, ada di sini. Pak, gambar WhatsApp-nya ambil dari mana? Instagram-nya, YouTube, terus gambar laptop ini, gambar HP, kita ambilnya dari sini. Di pojok kiri atas itu kan ada elemen. Nah, elemen nanti tinggal ketikkan saja apa yang kalian butuhkan. Misal YouTube. Terus enter, nah, nanti langsung muncul. Kalian bisa milih semua. Desain logonya seperti apa. Banyak pilihan sekali. Misal mau nambah seorang siswa SMP gitu ya. Siswa SMP. Nanti tinggal klik ya, kan ada. Lihat semua. Nanti bisa milih. Bisa mau menambahkan ini, langsung diklik aja satu kali. Nanti tinggal dikecilkan. Kalau mengecilkan, itu bagian yang atas ya. Bagian yang pojok-pojok itu untuk mengecilkan. Kalau yang samping, yang tengah ini untuk menghapus. Kalau mau menambahkan, tinggal diklik satu kali, nanti ditambah. Kalau ini mau taruh di belakangnya gimana Pak? Kalian klik gambar ini, klik kanan ya. Nanti lapisan, mundur satu lapis. Jadi di belakang komputer. Bisa juga di belakang HP. Misal di sini juga bisa. Atau di mana-mana terserah, yang penting disesuaikan dengan estetika dan keinginan kalian. Jadi untuk
sisa 40 menit kedua nanti, silakan mendesain sebuah konten digital sesuai dengan LKPD yang kalian isi. Kalau di sini saya menggunakan Canva, kalian bisa juga mengikuti saya menggunakan Canva, tapi dengan menggunakan akun Belajar ID. Bisa juga dengan akun biasa mungkin, tapi tidak sebanyak menu akun yang Belajar ID. Silakan di komputer kalian masing-masing, silakan mendesain dengan nyaman sesuai keinginan dan kebutuhan tema konten digital kalian. Buka canva.com ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Misalnya, Pak nambah teks gimana? Pak nambah gambar bagaimana? Boleh. Pak teksnya kebesaran, bagaimana? Nanti bisa diajarkan. Bisa juga nanti tanya, Pak kalau ngecilkan gambar gimana? Bisa, nanti silakan angkat tangan. Silahkan juga yang ingin berkolaborasi dengan temannya, misal mau tanya-tanya ke temannya juga boleh, tukar ide juga boleh. Ini tulisannya kan warnanya putih. Kalau Kalau di sini kan ada gambar pesawat mainan ya. Kan warnanya putih, jadi bentrok. Coba mungkin warnanya diganti lain tulisannya. Jangan putih ya. Kalau putih bentrok sama pesawatnya. Kalau ganti warna tulisan di sini. Sesuaikan dengan backgroundnya. Perhatikan juga konsep warnanya ya. Kalau bagian background atau gambar lainnya putih, tulisannya jangan nabrak putih juga. Nanti tidak kelihatan. Dari kata yang multitafsir. Boleh. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya berarti harus warnanya terang. Kalau backgroundnya terang, tulisannya harus warna gelap, biar kelihatan. Gimana? Gesernya ke nuansa purple.
Kontrol A. Ini kenapa ini kok parah? Maksudnya ungu-ungu semua. Oh, dihapus. Mundur satu lapis. Yang paling belakang loh. Kalau mau cari referensi di internet juga boleh. Ada saran kalau membuat poster atau infografis ya, jangan terlalu fokus pada elemen gambar dan lainnya.
tapi fokus juga pada isi yang harus mudah dipahami oleh si pembaca. Ada yang kesulitan dalam membuat infografis? Bisa ditanyakan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya jika ada kendala. Tulisannya dibesarkan sedikit, tidak apa-apa. Kalau terlalu biasa mungkin style fontnya bisa dirubah di situ. Boleh. Rata kanan kiri mungkin bagus. Logo TikTok sudah? Cari apa? Logo WhatsApp. Ketik aja WhatsApp. Nah, tinggal pilih. Mau pilih mana, yang 3D yang atau yang biasa.
fontnya itu nabrak nggak sih? Yang YouTube sama tulisannya itu kan sama-sama merah. Kan merah, enggak tulisannya merah. Ganti warna lain yang cocok. Ini kan ungu kan, kayak nabrak nggak sih? Ini gantinya di mana ya? Oh ini loh, ganti efeknya. Nah, ini warnanya ganti apa? Jangan ungu biar nggak nabrak. Coba disesuaikan, bisa dipilih satu-satu. Gimana? Kalau unggah file itu kita mengambil file dari komputer. Kalau elemen kita ngambil dari Canva. Serba ungu. Kalau di sini kalau bagian backgroundnya ini apa namanya cerah ya, tulisannya jangan cerah, biar kelihatan. Biarkan menyala. Gimana? Beri masukan. Bisa mungkin karena ini jenjangnya SMP ya, mungkin bisa ditambahi apa itu gambar-gambar siswa SMP, pelajar di bagian elemennya ya. Karena ini kan didominasi warna biru ya. Karena kalau SMP kan juga bajunya biru putih. Sini ada. Nah, tadi kalau ini backgroundnya kan sudah gelap, maksudnya biru tua ya. Tulisannya jangan yang gelap, harus yang terang, biar kelihatan ke highlight oleh si pembaca.
Bisa ditambahi siswa SMP mungkin. Bagus. Murid SMP atau siswa. Lihat semua itu nanti muncul semua. Bisa ditambahkan efek bayangan. Tapi jangan sampai mengganggu tulisannya ya, menutupi tulisannya. Template. Kan ini Tapi beda. backgroundnya ini kan sudah kayak abu gelap ya. Kalau bisa Iku nih. tulisannya lebih terang. Biar ke highlight sama Bentar, pembaca. Dek mana? Dek teks. Wait. Oh iya. Ada wingi. Pertemuan kita berakhir kurang lebih 15 menit lagi. Jadi nanti sebelum waktu berakhir, nanti bisa saya berikan tutorial untuk mengirimkan project kalian kepada saya. Karena kalian kan menggunakan akun Belajar ID ya. Ini paragrafnya bisa dikasih kanan kiri ya biar rapi. Lagi sampai, nah itu sudah kanan kiri. Ayo Davina, semangat.
Motor belakang. Mundur 1 lapis. Ke sini, terus gesernya ke sini biar nggak hilang. Mundur lagi. Lagi. Tapi hijabnya kan putih, nabrak tulisannya putih. Kalau mau ganti ini ke atas ini aja, klik lapisan, cepat klik 1 aja. Enggak. Nah, ini posisi ini, terus klik lapisan, cari yang gambar siswa SMP tadi ke bawah, berarti ke bawahnya gini. Tangan 2. Nah, itu kamu klik yang itu, mau kamu pindahkan atau diubah silakan. Mungkin kalau ditaruh agak bawah, hijabnya ndak nabrak tulisan yang putih. Bisa bagus gitu. Sepuluh menit lagi ya. Nanti kita akan ganti jam. Bisa di show more ini biar kelihatan lengkapnya bagaimana. Kalau mau pindah, udah. Ntar kecilkan lagi, itu kan nabrak pembatasnya. Diri. Mau ngopi dari Google ya, klik kanan di biru-birunya, copy, nanti di kanvanya tinggal paste, Ctrl V, tambahkan teks dulu. Nah, ini kan, ini jurnalnya hapus dulu, langsung Ctrl V, tapi nanti fontnya kecilkan. Dan juga rata kanan kirinya biar rapi.
Mahkotanya tadi berupa gambar atau efek? Elemen. Mahkot yang cahaya dari ini kayak mahkotanya. Gabung elemen. Oh, gabungan elemen. Ini kan kayak apa? Warnanya, cahayanya putih, tulisannya putih. Bisa diganti agak kuning atau apa. Yang sudah selesai, jangan terburu-buru ya. Bisa mungkin ditambahkan, mau nambah informasi lagi, atau logo-logo sosial media lain. Bagi yang sudah selesai, jika mau mengunduh karya yang kalian buat, bisa di klik kanan yang pojok atas ini ya, yang bagikan. Nanti unduh sebagai PNG atau JPG. Kalau sudah pilih, bisa pilih ukurannya ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya default saja. Kalau sudah, klik unduh. Di sini progres pengunduhannya ya di bawah kanan. Nah, kalau sudah selesai, Pak nanti munculnya di mana? Di folder download. Caranya buka Windows Explorer atau dengan shortcut logo Windows ditambah E. Bisa.
Nanti cari di bagian kiri sini, download. Nanti akan muncul lah, infografis media sosial. Muncul kan? Di sini. Kalau mau menamai filenya gimana Pak? Nah, ini di sini ya. Yang tulisan ini dirubah judulnya. Yang sudah selesai di pojok kanan atas itu kan ada kirim ke guru ya, atau send to teacher. Ada. Yang sudah selesai kirim ke saya ya. Email saya ini. Kecil semua. Muhammad. Tidak kelihatan, Pak. Sebentar, saya besarkan. Yang sudah selesai silahkan send teacher ke saya. Email saya ini. Nanti otomatis akan masuk ke dalam email saya. Bisa ditemukan email saya. Muhammad 911. Ini aja. Udah kirim. Karena bel pergantian jam sudah terdengar, maka kita harus akhiri pelajaran kita hari ini. Yang sudah mengirim minggu depan akan kita review, ya. Yang belum bisa diselesaikan di rumah, di akunnya masing-masing pakai HP ya. Kalau sudah bisa dimatikan komputernya, bisa dikeluarkan kanvanya. Saya belum mengirim. Belum? Oh Ya. iya, sebentar. Nih. Sudah? Sebelum kalian meninggalkan kelas, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan di depan. Bentar. Kenapa tuh? Habis ini berdoa dulu ya. Ini. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang literasi dan konten digital. Kalian lanjutkan sendiri, belajar di rumah, mengupgrade skill ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Aku dari sini. Aku langsung